bagi semuanya dan shalom. Puji nama Tuhan. Ada beberapa informasi tambahan. Bapak Ibu Saudara, nanti setelah ibadah selesai, untuk pintu keluarnya di pintu saat Bapak Ibu masuk. Kemudian untuk minggu depan, bulan depan, ibadah dilakukan 3 kali. Untuk yang sore mulai pukul jam 5 sore, dan untuk mulai minggu depan untuk perjamuan kudus akan dilakukan setiap minggu pertama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Mari mohon setiap umat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Kasih Tuhan, limpahan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kiranya Engkau berkenan atas setiap apa yang sudah kami lakukan buat Tuhan. Terlebih buat setiap perbuatan tangan ajaib atas kehidupan kami Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Hendak menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, mazmur kami, pujian kami, dari hati kami, dari mulut kami yang mengagungkan nama Yesus. Mari setiap pribadi menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya tak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Tuhan Roh Kudus yang memulihkan setiap hati, memulihkan setiap hidup kami. Yesus yang hadir, kita kumanayas, kita garalala. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Anta kumanayas kita lo. Hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat kasih setia-Mu yang nyata bagi hidup kami. Kita memenangkan namanya kita garalala. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ini waktu terbaik kami hendak bernyanyi, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Hati kita tetap percaya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, tolak benaran kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tetap percaya penyertaan Tuhan sempurna. Haleluya. Dengan iman, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, tolak benaran kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari setiap umat Tuhan pujikan pujian ini. Tuhanlah, yes.
lambaikan tangan. Mengangkat tangan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Kita setiap umat Tuhan silakan duduk. Masih dalam sikap menyembah Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita nyanyikan menjadi iman kita kepada Tuhan, bahwa Yesus penyertaannya sempurna, kasihnya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kita kadang-kadang ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
sebab Kau besertaku, tidak bimbang, sebab Kau Allahku. Kau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Hanya Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Hanya memegangku, takkan lama ya tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Takarala maya siktakarala. Haleluya. Haleluya. Takarala maya siktakarala. Takarala maya namaya namala. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Allah yang perkasa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Raja damai, Allah segala Allah yang layak disembah. Naikkan pujianmu, naikkan sembahmu kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hidup. Kita kama komayasi kita karalala. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang penuh dengan keajaiban. Itu kumana maya kita karalala. Haleluya, haleluya. Yesus, kita karalala maya kita karalala malala. Kita kumana malala.
berdiri. Aku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya. Batu selanjutnya kepada Bapak Haryono. Mati lembah air mata, aku percaya firman-Mu ya dan amin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Haleluya. Hormat, kemuliaan, syukur dan pujian bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hati kami bersukacita ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Segala pujian, penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu, kiranya menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu Tuhan. Dan inilah saatnya Engkau memberkati kami, menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, dan kami persiapkan hati pikiran kami untuk Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan, dan Engkau hadir mengurapi kami, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mengerti, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, mari saya ajak kita semua bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, jadilah orang yang bersemangat. Mari saya ajak saudara kita berkata dengan kata semangat. Nanti ketika saya ngomong semangat, saudara jawab antusias gitu. Kalau saya bilang antusias, saudara bilang semangat. Kita coba dulu ya. Haleluya. Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Antusias. Antusias. Semangat. Haleluya. Mantan keceletot-celetot enggak apa-apa ya. Yang penting intinya mari kita semangat di dalam hidup ini. Ya. Semangat. Mengapa kita harus semangat? Aduh, sorry. Karena orang yang bersemangat itu disenangi oleh orang lain, karena itu bisa memicu orang lain jadi semangat. Sebab itu mari kita semangat. Kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dari kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-14.
Demikian bunyinya, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saya tidak akan berbicara tentang pembangunan rumah Tuhan, ya, mbok nanti dikira lagi bangun begitu. Tetapi yang mau saya ajak kita adalah memiliki semangat. Semangat, semangat, semangat. Hidup harus semangat dalam segala hal. Sekali lagi, semangat adalah orang yang bersemangat disenangi orang karena akan memicu orang lain menjadi semangat. Jadi semangat itu mempengaruhi orang lain untuk bisa menjadi semangat juga. Kalau hidup saudara semangat, maka orang lain yang melihatmu bisa ikut semangat. Sebaliknya, kalau saudara loyo, orang yang melihat saudara juga bisa ikut loyo. Artinya semangat itu sangat berpengaruh. Semangat adalah modal utama bagi orang yang akan berhasil atau yang mau berhasil. Jangan pernah saudara berharap menjadi berhasil dalam segala hal tanpa semangat. Kalau ingin berhasil dalam keluarga juga harus semangat di dalam keluarga. Bapak semangat mencari nafkah, ibu semangat untuk mengatur apa yang diberikan bapak dan seterusnya. Mau usaha berhasil harus semangat di dalam berkarya. Intinya dalam segala hal perlu yang namanya semangat. Amin. Amin. Sekarang ini kita, bangsa kita bahkan dunia diperhadapkan dengan yang namanya pandemi. Yang membuat orang itu semangatnya menjadi menurun karena banyaknya peraturan-peraturan yang diberlakukan sehingga membuat orang menjadi semangatnya kendor. Yang usaha katanya ada peraturan ini dan sebagainya mulai kendor jadi agak males dan seterusnya dan seterusnya. Ini terjadi bukan hanya di kota-kota tapi di desa pun juga demikian. Hanya di desa pengaruhnya tidak terlalu besar seperti di kota. Kalau di desa itu cenderung rodok longgar gitu ya, agak longgar peraturannya. Sebenarnya enggak longgar, hanya dibuat oleh orang desa longgar, dibuat sendiri. Sehingga di sana khususnya di Gandromangu itu saya perhatikan sejak awal pandemi sampai hari ini yang namanya pasar tidak ada perubahan. Terus rame saja. Itu ada pasar baru, itu setiap jam 11 malam itu sudah rame. Nanti jam 4, jam 5 pindah ke pasar sebelahnya karena itu pasar siang. Jadi akhirnya sepanjang hari itu sibuk terus. Yang namanya masyarakat desa, masker kira kanggo, makanya penjual masker di desa tidak terlalu untung karena jarang laku. Ya itu sebenarnya juga membahayakan, tetapi kan mereka ya intinya ikut aturan itu terlalu susah gitu ya. Ada juga orang yang mengeluh, wah usaha susah Pak ini dan sebagainya. Ya saya bilang, yang susah bukan hanya saudara saja, yang lain juga susah. Jadi enggak usah mengeluh, tetap aja semangat. Lakukan apa yang harus kita lakukan dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya. Yang penting kita tetap semangat. Amin. Amin. Ya sekali lagi semangat. Haleluya. Ternyata sudah nyantol nih. Orang yang semangat itu hidupnya itu kan akhirnya menimbulkan gairah yang luar biasa dalam segala hal. Semangat itu biasanya dibarengi dengan hati yang gembira dan sukacita. Jadi kalau orang semangat itu hatinya bergembira, hatinya sukacita. Karena kalau hatinya lemah, hatinya sedih, nggak bisa semangat. Dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi orang yang semangatnya patah, hidupnya terus loyo. Apapun yang terjadi ya, dalam hidup ini, mari kita belajar untuk tetap semangat. Amin. Amin. Semangat, di desa semangat.
kita di desa ya semangat. Saya perhatikan sing neng sawah ya neng sawah, yang pergi kerja ya kerja, gitu ya, semangat. Ketika kita semangat, orang lain senang lihat kita. Saya di desa biasa gali kubur Bapak Ibu. Jadi saya biasa gali kubur. Ketika saya datang dengan penuh semangat mereka, saya mangkat, kayak wis duluan begitu. Ya, saya bawa cangkul, bawa golok, saya pergi ke kuburan, ikut gali kubur bersama dengan mereka. Ketika mereka lihat saya semangat, mereka semangat. Tapi kalau salah lain, loh beloyo katanya gitu. Ya, ternyata semangat itu mempengaruhi orang. Perhatikan ini, bapak kalau semangat di dalam rumah, istri dan anak-anakmu juga semangat. Tapi kalau loyo ya anak istrimu jadi loyo. Karena semangat mempengaruhi orang lain. Lalu dalam hal apa kita harus, ini Mas. Dalam hal apa kita harus semangat? Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus semangat di dalam hal ibadah. Ibadah harus semangat. Walaupun untuk ibadah itu di kota rodok susah. Beda dengan di desa. Karena kalau di desa yang penting pengen mau mangkat aja. Kalau di kota nggak bisa. Harus daftar dulu. Pakai online, pakai ini dan sebagainya, pakai aplikasi. Yang tidak ngerti aplikasi karena tidak semua itu mengerti teknologi. Tadi saya ketemu pertama, ya datang ketemu Kosebun. Saya ini baru pertama kali datang Pak, karena pakai aplikasi saya bingung, saya datang aja langsung ke sini begitu. Namun entah pakai aplikasi atau pakai apa, tapi semangat ibadah harus tetap ada pada kita, amin. Kalau nggak bisa onsite ya online. Tapi di tempat saya di desa Gandrumangu belum pernah ada ibadah online karena memang saya tidak bisa. Bukan apa-apa, saya tidak bisa, juga jemaat bingung begitu. Ya sudahlah, ketika kita dilarang untuk belum diizinkan ibadah secara tatap muka, ya saya ada apa namanya bahan dari BPH itu yang dikirimkan, saya fotokopi, kemudian saya bagikan per keluarga. Saya ngomong gini, ini semua keluarga harus mengadakan ibadah, ini panduannya. Setiap minggu saya kirim, saya ada orang yang khusus saya minta tolong untuk membagikan fotokopi tata cara ibadah itu kepada keluarga-keluarga. Muter keluarga satu dikasih semua dikasih. Kemudian dari rumah saya sendiri, saya juga adakan ibadah bersama keluarga, ada jemaat yang ngomong, Om, aku raiso kayak gini, saya melu rumahnya Om saja, ya enggak apa-apa. Ibadah. Mereka semangat ibadah. Karena saya kontrol bagaimana, oh ya semangat Mbak Om, dan sebagainya. Nah, saya kalau di Gandrung itu dipanggilnya oleh anak-anak yang keluarga muda dan juga anak-anak mereka dipanggilnya Mbah Om. Ya, kalau istri saya Mbah Tante begitu ya. Mbak Om ini begini suka laporan, ini semangat, ini begini sebagainya. Dan mereka juga sama seperti ibadah mengumpulkan persembahan, mengumpulkan persepuluhan, dikirimkan ke bendahara. Semua persembahan yang dititipkan, kan mereka titip, ini titip persembahannya, kumpulkan semua ke bendahara. Nah saudara, walaupun kondisinya kurang memungkinkan, yang namanya ibadah harus tetap berjalan. Baik pada waktu diizinkan onsite atau online itu enggak jadi masalah. Yang penting harus semangat beribadah, amin. Waktunya pun dibatasi. Ketika awal-awal kita mulai itu dibatasi, Pak. Batasnya ibadah itu cuma 1 jam. Saya ngomong sama polisi itu, Mas, ibadah sejam ini apa-apa Mas, terserah sampean mau nulis laporan ke komandan berapa menit. Tapi saya berjalannya 1,5 jam pokoknya. Ya udah terserah Pak Pendeta saja, nanti saya laporannya 1 jam. Saya ngapusi sampean bukan saya ya, saya ngomong begitu. Ya saya sudah kasih tahu 1,5 jam. Dia bilang ini menurut peraturan cuma 1 jam Pak, nanti saya laporannya 1 jam.
Silakan saja, saya ngapusi sampean bukan saya. Kalau saya tetap 1,5 jam gitu. Akhirnya berjalan sampai hari ini. Dan mereka semangat. Tadi ada yang tanya, Pak, di Gandrung bagaimana ibadahnya? Sama saja, mau pandemi ataupun tidak pandemi, yang datang juga itu saja karena memang jemaatnya itu saja. Kalau di kota kan ada yang dari jauh-jauh, kalau di desa itu saja. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Mereka tetap semangat sampai hari ini dan saya percaya di sini pun juga semangat di dalam ibadah, amin. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan banyak alasan untuk kita tidak beribadah. Karena alasan itu katanya 1001 macam alasan. Yang namanya alasan itu apa saja bisa dipakai alasan untuk tidak beribadah. Di Gandrung Mangu juga ada yang sok suka alasan. Dulu itu ada ibu-ibu suka alasan biasanya kalau hajatan. Kalau saudaranya hajatan dia enggak ke gereja. Ngomong sama saya, Om saya izin. Ada keluarga saya hajatan. Saya diemin aja, minggu berikutnya saya panggil. Kenapa kemarin? Kan sudah izin Om. Ada hajatan. Saya tanya, kalau kamu enggak rewang, ngerti rewang enggak? Bantu mereka. Hajatannya batal enggak? Oh ya enggak Om. Lah iya, kecuali kalau kamu enggak rewang hajatannya batal, kamu harus rewang. Tapi kalau enggak batal, ya ke gereja dulu baru nanti rewang. Ya wis, ngesok ora gitu. Nah ternyata betul pada waktu saudaranya hajatan lagi dia rewang. Saudaranya gini, mesti kowe nang gereja dhisik engko baru rewang. Ya ibadah itu penting. Beberapa waktu yang lalu kira-kira sekitar 9, 10 atau 11 bulan yang lalu. Ada jemaat menikahkan anaknya. Istri saya ngomong gini, ki mbak Jirah orang mangkat iki mesti. Ya ngena hajatan ya ndak apa-apa. Tiba-tiba dia nongol sama anaknya perempuan. Loh mbak hajatan, hajatan kok ke gereja? Ke gereja dulu Om, kan tamunya nanti bisa nunggu. Wah luar biasa. Oke, puji Tuhan. Jadi ternyata mereka antusias dalam ibadah, semangat dalam ibadah. Jangan mau kalah dengan orang desa Bapak Ibu. Orang desa itu fasilitasnya sedikit, tapi semangat. Orang kota yang punya banyak fasilitas, kalau nggak semangat, izin malu. Amin. Walaupun di rumah bilang aman, pokoknya kudu malu sama orang kampung. Orang desa semangat sampai hari ini. Mari kita semangat di dalam ibadah. Amin. Oke, yang selanjutnya kita harus semangat di dalam hal berbuat baik. Semangat ibadah, semangat berbuat baik. Perbuatan baik tidak harus mahal. Perbuatan baik tidak harus berupa materi. Tetapi perbuatan baik bisa dilakukan melalui apa saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Kita lihat Yesus Kristus Tuhan kita. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Perhatikan. Kalau kita menyebut Yesus itu guru kita, Allah kita, Bapak kita, maka sebagai murid kita harus meneladani guru. Sebagai anak kita harus mengikuti teladan orang tua. Sebagai hamba kita harus taat pada aturan dan mencontoh Tuhan kita. Yesus berbuat baik. Mari kita belajar untuk berbuat baik. Lewat apa saja. Bisa lewat tenaga kita,
bisa lewat pikiran kita, bisa lewat harta kita, bisa lewat apa saja. Kadang orang berpikir kalau berbuat baik itu hubungannya sama materi, yaitu memberi sesuatu. Tidak harus. Punya ide pun itu bisa berbuat baik. Iya, bisa berbuat baik. Apalagi dengan materi lebih mudah untuk berbuat baik. Dan tidak harus mahal. Saya di kampung itu saya suka nongkrong sama tukang ojek dan tukang becak. Untuk berbuat baik kepada mereka, tidak perlu mahal. Ketika saya lewat lagi pada nongkrong, saya katakan, sudah ngopi urung? Sudah pada ngopi? Belum om, pesen kopi. Wong piro? Ini 6 orang, pesen 6, enggak usah om. 3 saja. Orangnya 6. Nanti berdua, 1 berdua. Aku mah kalau campur-campur, ume minum dulu nanti sisanya untuk kita. Gampang toh? Cukup 6.000 rupiah kita bisa nongkrong ngobrol sama mereka, mereka senang. Hanya kopi seharga 6.000, mereka senang. Itulah perbuatan baik. Ketika saya butuh apa-apa, kepriwe om, butuh apa, kita siap. Enak. Dan kita dikenal oleh mereka, jadi ada apa-apa kepenak. Ada orang tanya gini, ya serasa macam-macam lah, ume wong apik. Apiknya di mana? Hanya seperti itu saya bergaul dengan mereka, dengan tukang ojek, tukang becak. Malah kadang-kadang saya dikatain sama teman-teman, iki preman pasar gitu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik kepada mereka. Tidak harus mahal, tidak harus dengan materi. Tempat tukang ojek, lagi becek-becek, angel om nge. Di sekolah ada kerosok, ambil kerosok, ngomong disuruh saya, nanti boleh. Kebetulan saya yang nangani sekolah itu, saya ngomong kepala sekolah. Bu itu kerosok yang tidak dipakai, nanti mau diambil tukang ojek untuk bikin dipelur tukang ojek. Oh ya, tukang ojek. Jadi kalau saya ke pasar itu, yang lain parkir saya tidak pernah parkir. Usah om kayak sopo gitu. Mau di toko mau di mana itu enak, kenapa? Karena kita bergaul dengan mereka. Bahkan kalau kita nggak punya duit, pengen buah rung bawa duit pun juga bisa. Ya suatu ketika saya lihat itu melonnya bagus. Saya lewat, waduh pengen rung duit. Tong melone duitnya sesuk, gampang katanya gitu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang membuat mereka juga senang dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita menjadi hidup ini mudah. Jadi Bapak Ibu, mari kita semangat di dalam beribadah, semangat di dalam perbuatan baik. Mudah, gampang, di mana saja bisa, kapan saja juga bisa. Ya. Kalau saya kan ya biasa main remi, kalau malam itu di sebelah masjid. Kadang sama Pak Kiai waktu masih hidup. Ya Pak Pendeta dolanan, oke, di depan di sebelah masjid. Cukup saya bayari remi 6.000 rupiah, mereka senang. Wis dibayar om, wis. Cuman saya nggak mau malam-malam ya, saya sebentar aja itu. Boleh nggak? Om, pendeta apa boleh main remi? Nek nganggo duit ora oleh dolanan. Apa bedanya dolanan remi kalau dolanan game-giman di handphone? Sama saja. Intinya kita jangan melakukan judi. Oh ya kalau judi jelas nggak boleh. Kenapa? Kita juga mainannya di sebelah masjid. Bersama dengan Pak Kiai, tapi Pak Kiai sudah almarhum. Ya kemarin ketika almarhum adiknya mau, om, nguburnya di sebelah bapak. Oh ya siap. Gitu ya karena main premi bareng dengan saya. Waktu ngubur saya disuruh sama adiknya, om nguburnya di sebelah bapak ya om, ya siap. Saya ajak teman-temannya mangkat, jam segini mangkat. Nah oke. Nah saudaraku sekali lagi, mari semangat untuk beribadah. Semangat untuk berbuat baik. Lalu hasilnya apa sih ketika kita berbuat baik? Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ternyata ketika kita berbuat baik itu hasilnya bukan dipetik sekarang, tetapi dipetik sekarang dan juga
dalam kehidupan yang akan datang. Jadi intinya begini, saudara tidak akan pernah rugi apa-apa ketika saudara berbuat baik. Semangat di dalam beribadah, semangat di dalam berbuat baik. Bagaimana orang bisa menjadi orang yang bersemangat? Ya, tadi kan semangat apa? Semangat berbuat baik, semangat ibadah. Bagaimana kita menjadi orang yang semangat? Yang pertama ini, pandanglah hal-hal yang baik dan bukan hal-hal yang jahat. Kalau saudara memandang hal-hal yang baik, nanti saudara semangat. Saudara akan semangat. Tapi kalau saudara memandang hal-hal yang tidak baik, itu menjadi hidup menjadi loyo. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi mata harus tertuju kepada Yesus. Pandang hal-hal yang baik, mata tertuju kepada Yesus, kepada kekekalan, hidup kita menjadi semangat. Saat ini hal-hal yang jahat itu di mana-mana. Hal-hal yang jelek itu terjadi di mana-mana. Namun kita tidak mengizinkan mewarnai pandangan kita. Kita harus mengejar yang baik dan bukan berpusat pada hal-hal yang jahat yang ada pada diri orang lain. Tanpa memandang kesalahan orang lain, tapi melihat Tuhan Yesus, maka kita akan bersemangat. Kalau sudah pandang Yesus semangat, tapi kalau lihat orang lain menjadi loyo. Kenapa? Manusia lebih cenderung untuk memandang dan memikirkan hal-hal yang negatif dari orang lain dibanding positifnya. Contohnya, kenapa suami istri ribut? Dalam bahasa aslinya padu. Bapak Ibu pernah padu? Suami istri pernah ribut? Pernah? Oke. Apa yang diributkan? Contohlah. Yang diributkan soal masak keasinan atau kasinan. Bapak ribut, mau masak kayak gini asinnya minta ampun dan sebagainya. Akhirnya komplain ribut, ngomong aja. Bapak lupa bahwa selama 20 tahun ibu masak enggak keasinan. Keasinannya baru sekali, tapi yang tidak asin tidak pernah dipuji, yang asin dikomplain. Itulah manusia. Makanya ada peribahasa berkata begini, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Kenapa pertemanan ribut? Karena memandang salahnya dan bukan baiknya. Berteman 5 tahun, salahnya ping telu, baiknya enggak pernah dihitung. Yang dilihat, yang diingat salahnya. Sampai-sampai saking kuatnya memandang kesalahan dan itu susah untuk mengampuni, diberkatakan. Sampai 7 turunan pun saya enggak bisa berteman dengan dia dan seterusnya. Kenapa? Yang dipandang salahnya. Tapi bagi kita, mari kita memandang hal yang baik. Pandang Yesus supaya hidup setiap hari semangat. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana supaya hidup ini semangat? Arahkan pikiran kita pada perkara yang baik. Jadi akhirnya kita baca bersama-sama. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Kelihatan yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Kalau kita memikirkan hal-hal yang baik-baik saja, bukan yang salah-salah, bukan yang jelek-jelek, bukan yang hina-hina, maka hidup ini akan tetap semangat. Orang yang bersemangat adalah orang yang pikirannya berisikan hal-hal yang baik, indah dan sedap didengar dan bukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang jelek. Kalau pikirannya baik, maka hidup semangat. Kalau pikirannya enggak baik, hidupnya loyo. Ketika kita melihat orang, lihatlah sisi baiknya. Maka saudara akan semangat. Tapi kalau melihat sisi jeleknya, saudara loyo. Dalam hal berorganisasi gereja, kalau saudara melihat orang-orang di dalam gereja dari sisi baiknya, maka saudara semangat. Saudara melihat pemimpin, melihat yang berkhotbah, melihat yang melayani musik, melayani apa saja. Kalau saudara lihat sisi baiknya, saudara akan semangat. Sebaliknya kalau saudara lihat sisi jeleknya, saudara akan loyo. Makanya kadang mungkin saudara pernah dengar, kenapa enggak mau ke gereja? Lah, lihat itu males banget. Lihat yang WL males banget, itu aja lakunya enggak ganti-ganti dan seterusnya dan seterusnya. Coba dia sendiri suruh mimpin pujian di sini, bisa enggak? Baru mau ngomong itu shalom juga kadang salah dan seterusnya. Kadang-kadang jemaat itu sok berpikir yang ini, melihat pengkhotbah, pengkhotbahnya ini dan sebagainya, olah ngantuk, ilah, jelailah ini dan sebagainya. Jadi nggak semangat mau ibadah itu, mau ke gereja itu nggak semangat. Coba dia suruh khotbah di sini, saudara baca Alkitab mungkin juga salah. Mari saudara kita buka kitab Mansur pasal 13. Kitab Mazmur jadi Mansur. Ya, karena groginya. Jadi mari kita memperhatikan, memandang hal-hal yang baik-baik saja. Hal-hal yang indah-indah saja. Memang yang jelek juga ada. Yang tidak baik juga ada. Tapi kalau kita memandang hal-hal yang baik-baik saja, maka yang jelek itu akan tertutup dengan hal yang baik. Saya sering kasih gambaran seperti ini, saudara. Ini misalnya hal yang baik segini. Hal yang jelek seperti itu. Tapi kalau cara pandang saudara mengedepankan hal yang baik, maka yang jelek itu ketutup. Begini. Ini semua enggak kelihatan, yang kelihatan baiknya saja. Tapi kalau saudara tidak bisa memandang itu, maka hal-hal yang jelek yang kelihatan. Memandang perkara yang tidak baik, hal-hal yang jelek, membuat hidup loyo. Tetapi memandang, melihat, memikirkan hal-hal yang baik, hidup menjadi semangat. Hal yang terakhir, bagaimana supaya kita ini semangat? Fokus kepada pengharapan. Seorang petani itu dia rela panas-panasan dan semangat untuk mengerjakan pertanian karena arah pandangannya kepada pengharapan, kepada upah, kepada hasil. Kalau setiap orang mengarahkan pandangannya kepada pengharapan, maka dalam hal apa saja akan semangat. Di Gandrung itu jemaatnya rata-rata buruh tani. Buruh tani itu tidak punya sawah, hanya dia bekerja pada orang yang punya sawah. Panas-panas, hasilnya tidak seberapa. Apalagi kalau yang namanya tandur. Tandur itu dari istilah natane mundur. Makanya orang kalau tandur itu enggak maju, tapi mundur ke belakang. Kalau maju itu benih keinjek-injek semuanya. Namanya tandur. Kalau tandur itu
sudah panas, bungkuk terus. Kan nggak bisa nandur pakai kaki. Nggak bisa, harus nunduk. Sepanjang hari panas-panas, upahnya nggak seberapa. Tetapi mereka semangat. Kenapa? Yang dilihat bukan mundurnya, bukan panasnya, bukan capeknya, tapi hasilnya. Dia berkata gini, Bu, dana sidik teman Bu, dikit sekali upahnya. Ndak apa-apa Om. Sing penting bisa untuk menyambung atau menambah kebutuhan hidup. Ada harapan. Ketika dia disuruh, Bu, esok Senin tandur ya, siap. Kenapa? Ada harapan. Ada upah yang menanti. Coba kalau dikasih tahu begini, Bu, besok tandur ya, gratis atau kerja bakti. Enggak semangat. Makanya di mana-mana yang namanya kerja bakti itu semangatnya naik pagi tok. Begitu pagi semangat pada datang, habis ngopi semangatnya hilang. Itu enggak di kota, di desa yang namanya kerja bakti tidak semangat. Tapi kalau ada pengharapan namanya upah menjadi semangat. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Oh, ini cerita tentang Yakub di mana Yusuf sudah di Mesir, dikandani ini begini seorang andel. Tetapi ketika ada dikirim kereta, ada pengharapannya muncul, oh anak saya masih hidup. Sehingga Yakub semangat untuk pergi ke Mesir. Jadi intinya begini, pengharapan itulah yang membuat hidup ini menjadi semangat. Pak Suhermanto kerja toh? Kerja. Kenapa semangat? Ada upah. Coba kalau saya ngomong gini, Pak, tolong saya punya kebun digarap, banyak kebun. Tolong digarap atau dikerjakan, terserah bagaimana caranya. Tapi kerja bakti ya Pak. Mesti alasannya, sing ini, sing itu, ini dan sebagainya banyak alasan. Kenapa? Gratisan. Kalau mau ya dilakukan, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau misalnya gini, Pak, tolong itu kebun saya dibikin rumah ini dan sebagainya. Borongannya sekian. Dihitung-hitung, wah ini untungnya banyak, pasti semangat. Jadi pengharapan itulah yang membuat orang semangat. Terus ini yang terakhir sekali. Nanti ayat terakhir. Ini terakhir betul. Hitung berkat pertolongan yang kita terima dan bukan kegagalan yang terjadi. Supaya semangat, ingat berkat-berkat Tuhan, ingat pertolongan Tuhan. Seperti Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak memikirkan apa-apa, dia pikirkan ini. Dulu Allah yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, itulah yang akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Mikirannya yang baik-baik saja. Yang diingat adalah hal-hal yang baik. Ketika saudara mengingat pertolongan Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan, hidupmu semangat di dalam menghadapi persoalan. Saya ketika diperhadapkan dengan persoalan baik, masalah pembangunan, masalah keluarga, saya melihat hal yang baik. Ketika diizinkan anak saya sakit lumpuh, saya hanya begini, kalau dulu Tuhan juga sudah sembuhkan pada waktu dia kena liver, pada waktu dia kena flek dan sebagainya. Saya percaya Tuhan juga sembuhkan. Walaupun waktunya panjang, waktunya lama, hampir 1 tahun. Untuk berjalan normal itu sekitar 1,5 tahun. Saya berdoa, berusaha sedemikian rupa yang pakai terapi, yang pakai ini, yang namanya pijet dan sebagainya. Saya mijet kewangan dari Gandromang itu pengen 70 kali saudara. 70 kali. Tapi dengan pertolongan Tuhan akhirnya bisa jalan sampai hari ini dan sekarang sudah kelas 3 SMA. Harusnya sudah lulus, cuman kemarin berhenti 1 tahun. Saya hanya melihat perkara-perkara yang Tuhan lakukan yang baik supaya hidup saya tetap semangat. Dan istri saya ngomong, wes gak usah dipikirkan, percaya saja. Kalau kemarin-kemarin sudah ditolong Tuhan, sekarang juga pasti Tuhan tolong. Amin. Jadi pikirkan perkara-perkara pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Jangan hal-hal kegagalan dan tidak baik. Supaya hidup ini
tetap terus semangat. Banyak orang menghitung kegagalan dan bukan berkat yang mereka terima dari Tuhan, tetapi kita harus sadar, ya, kita harus sadar bahwa pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Berkat Tuhan itu begitu luar biasa, itu yang membantu iman kita untuk kita menjadi semangat. Jadi ketika kita ini mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka iman itu akan menimbulkan semangat yang baru dalam kehidupan kita. Menambah semangat dalam hidup ini. Wah, dulu ditolong, saya pasti ditolong sekarang. Nah, ketika saya diperhadapkan dengan pembangunan pun juga demikian lah. Dulu bisa ditolong Tuhan, pasti sekarang juga bisa. Dan puji Tuhan, ketika kita membangun pastori, baik yang di Bulusari maupun di Lainsari, semua selesai. Kenapa? Melihat kondisinya nggak memungkinkan wong di desa, tapi ternyata Tuhan bisa pakai siapa saja. Ada orang Jakarta datang, Mas, aku tak mengono ya, iya boleh. Begitu lihat, ya sini tak bantu main selesai, ya selesai juga. Jadi mengingat pertolongan Tuhan, ini menimbulkan iman yang kuat dan membuat kita menjadi semangat. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jadikan hidup ini semangat di dalam segala hal. Semangat beribadah, semangat berbuat baik. Semangat di dalam kehidupan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan semuanya. Karena itu adalah senjata untuk kita mengalami keberhasilan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya serta melakukan dalam hidupnya. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang karena kasih dan anugerah-Mu yang besar kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu saja. Sebab itu kami mau bahwa hidup ini terus
Bersemangat di dalam kami memuliakan nama-Mu. Bersemangat di dalam kami menjalani kehidupan ini. Sebab ada Tuhan sebagai pengharapan kami. Ada Tuhan yang selalu menuntun dan menolong kami. Sehingga kami tidak perlu mengalami kecut tawar hati. Tetapi kami tetap bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan, biarlah setiap kami mengerti maksudnya. Bahwa kami harus semangat di dalam hidup ini. Supaya melalui kehidupan kami yang diubahkan oleh firman-Mu dan melakukan firman-Mu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Dan ibadah kami kiranya berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau sebentar kami pulang ya Tuhan, mari turunkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah Allah yang berlimpah, yaitu berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putra yang tunggal, serta persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat Allah yang berlimpah-limpah itu tinggal dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.